karboksimetil selulosa, terang-terangan, bentonit, ini dapat meningkatkan viskositas air. Jadi bahan-bahan ini ya, suspending agent ini bisa meningkatkan viskositas dari air. Nah, gitu ya, bisa meningkatkan atau bisa menurunkan viskositas. Faktor keempat yaitu berat molekul. Jadi di sini viskositas naik dengan meningkatnya berat molekul. Ya, contohnya laju aliran alkohol itu cepat ya, karena kekentalan alkohol rendah, sedangkan larutan minyak itu laju alirnya lambat, lebih lambat dari si alkohol tadi, karena viskositasnya tinggi, lebih tinggi dari alkohol. Ini juga terkait dengan berat molekulnya ya. Lalu viskositas juga akan meningkat dengan meningkatnya ikatan tangkap dari satu bahan. Lalu konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Jadi suatu larutan dengan konsentrasi tinggi ini akan memiliki viskositas yang tinggi juga. Karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Jadi semakin banyak bahan yang kita masukkan ke dalam satu larutan ya, dalam air misalnya, contohnya saja seperti yang gula tadi ya, gula yang ditambahkan ke dalam air. Maka semakin banyak ditambahkan, dia akan semakin meningkat viskositasnya. Dan semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi. Yang keenam, ukuran partikel. Ya, jadi di sini mengikuti hukum Stokes, ya, di mana ini viskositas ya, dari medium yang terdispersi ini sama dengan 2 kali R jari-jari dari partikel pangkat 2 dikali dengan berat jenis dari fase terdispersi dikurangi dengan berat jenis dari medium terdispersi dikalikan dengan gravitasi dan dibagi dengan 9 kali laju pengendapan, ya, kecepatan pengendapan. Jadi dari hukum Stokes ini, kalau ukuran partikel ini R-nya semakin kecil, maka viskositas juga semakin rendah. Ya. Jadi dia berbanding lurus di sini. Ukuran partikelnya semakin rendah, viskositas semakin rendah. Begitu juga kalau ukuran partikelnya semakin besar, maka viskositasnya juga semakin meningkat. Yang ketujuh, kecepatan pengadukan. Ya. Jadi di sini kecepatan pengadukan yang semakin tinggi akan menghasilkan sediaan dengan viskositas yang lebih tinggi ya. Nggak sesuai dengan contoh. Ini baru diupdate karena ditambahkan dari penelitian yang dilakukan. Ini ya, kecepatan pengadukan yang semakin tinggi akan menghasilkan sediaan dengan viskositas yang lebih tinggi. Ini contoh ya. Salah ya. Maaf. Benar-benar minta diatur rendah. Nih, kita apakan ke contoh ya.
Jadi di sini contoh viskositas pada sediaan emulgel ya dan nano emulgel. Jadi ini ada satu penelitian yang dilakukan oleh dosen di farmasi ya. Jadi dibuat di sini sediaan nano emulgel dan emulgel dengan menggunakan kombinasi minyak biji anggur dan anisotriazin. Jadi ini membuat sediaan yang untuk sunscreen juga ya, karena ada zat anisotriazinnya. Jadi di sini formula 7, 8, dan 9 ini adalah formula yang nano emulgel. Dan pembandingnya di sini dibuat sediaan yang emulgelnya. Jadi nampak di sini tentunya ukuran partikel dari sediaan nano emulgel lebih kecil ya dibandingkan dengan yang emulgel. Jadi di sini dapat dilihat dan dalam pembuatan sediaan nano emulgel ini di sini menggunakan pengadukan ya. Jadi pada pembuatan nano emulgel itu ada pengadukan dengan kecepatan yang tinggi dibanding dengan yang emulgel. Jadi ada berapa RPM gitu ya dalam pembuatan sediaan nano emulgel ini, dan juga lebih lama pengadukannya dibanding dengan emulgel. Jadi didapat data bahwa dengan pengadukan yang semakin tinggi ya viskositasnya semakin rendah dibanding dengan yang emulgel, yang ukuran partikelnya lebih besar lah dari nanopartikel ya, mungkin dalam ukuran mikro. Jadi di sini dapat dilihat dan juga dikaitkan dengan ukuran partikelnya, semakin kecil ukuran partikel juga viskositasnya semakin rendah dibandingkan dengan yang emulgel ini ya. Tapi jangan lihat yang di bawahnya ya, karena yang semakin ke bawah ini kan ini mengukur stabilitas sediaannya. Jadi penyimpanan sampai minggu ke-12 ya, selama 3 bulan ini diuji stabilitasnya dan terjadi peningkatan viskositas dan ada terjadi penurunan. Jadi yang kita lihat di sini adalah pada saat baru dibuat ya, pada minggu ke-0-nya. Dan di sini viskositasnya ini satuannya centipoise ya. Jadi penjelasannya viskositas suatu sediaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, di antaranya faktor pencampuran atau pengadukan saat proses pembuatan sediaan, pemilihan zat pengental, kemudian surfaktan, proporsi fase terdispersi, dan ukuran partikel. Nah, ini pengaruh pada saat penyimpanan ya, stabilitasnya. Kita lewatkan saja. Dan di sini dapat dilihat bahwa persediaan yang emulgel itu terjadi pemisahan ya. Jadi pemisahan fase. Sedangkan yang non emulgel tidak. Jadi dia lebih stabil dibanding dengan yang emulgel. Kemudian untuk tipe aliran rheologi itu ada 2, yaitu sistem Newton dan sistem non-Newton. Untuk sistem Newton, jadi hukum aliran dari Newton ini diilustrasikan oleh gambar sebuah balok cairan yang terdiri dari lapisan-lapisan molekul paralel seperti setumpuk kartu. Jadi seperti ini, ya. Jadi seperti setumpuk kartu yang ditumpukkan. Jadi apabila bidang cairan paling atas bergerak dengan satu kecepatan konstan, maka setiap lapisan di bawahnya akan bergerak dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan jarak dari lapisan dasar yang diam. Ya, jadi ini sistem Newton. Jadi di sini ada penjelasannya, ada dV, ada dr, ini perubahan, ini kan perubahan kecepatan. dV ini perubahan jaraknya dr, dan ini gaya yang diberikan, dan ini a. Ya. Luas permukaan ya a. Jadi di sini ada istilah, beberapa istilah. Ada rate of share. Ya, jadi rate ini kecepatan, share geser. Jadi kecepatan geser ya. Kemudian ada sharing stress. Share ini geser,
stresnya tekanan. Jadi tekanan yang menyebabkan terjadinya pergeseran. Jadi untuk rate of shear, kecepatan geser ini biasa dilambangkan dengan huruf G dan menghitungnya adalah dV per dr. Ya, untuk menghitung rate of shear ini adalah dV per dr. Jadi rate of shear ini menyatakan perbedaan kecepatan atau dV antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil, dr. Ya. Contohnya kecepatan dalam mengocok botol. Kemudian untuk sharing stress, ini besarnya tekanan tadi yang diberikan untuk menyebabkan terjadinya pergeseran. Itu biasanya lambangnya F, ya. Dan F ini sama dengan F aksen per A. Jadi dia menyatakan gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan terjadinya aliran. Contohnya kekuatan mengocok atau kekuatan memencet tube. Jadi di sini beda ya. Kalau yang rate of shear dia kecepatan dalam mengocok botolnya. Kalau sharing stress kekuatan mengocok ya, mengocok botol. Jadi beda, dibedakan. Dan di sini untuk viskositas, jadi sharing stress ini sama dengan viskositas dikali dengan rate of shear. Ya, atau viskositas sama dengan sharing stress dibagi dengan rate of shear atau F per G. Ya, viskositas sama dengan F per G. Dan untuk aliran Newton itu tidak membutuhkan energi atau tekanan untuk bisa menyebabkan cairan mengalir. Karena dia akan mengalir dengan sendirinya mengikuti gaya gravitasi. Sehingga viskositas zat tidak berubah. Ya, contohnya air mengalir tanpa adanya energi, dia tetap akan mengalir, ya, terutama pada daerah yang miring. Jadi karena ada pengaruh gravitasi saja, dia bisa mengalir, tidak perlu diberi tekanan. Jadi di sini viskositas merupakan perbandingan antara sharing stress dan rate of shear. Dan satuan viskositas adalah poise atau dyne detik per centimeter kuadrat. Kemudian ada lagi fluiditas. Jadi fluiditas ini kebalikan dari viskositas. Ya. Jadi rumusnya fluiditas biasanya dilambangkan dengan F kecil. Ini sama dengan 1 per viskositas atau 1 per eta. Jadi satuan fluiditas ini adalah 1 per centipoise atau centipoise pangkat minus 1. Sedangkan viskositas kinematik ini merupakan viskositas absolut dibagi dengan kerapatan atau bobot jenis dari cairan. Satuannya adalah Stokes atau centi-Stokes. Lalu ada juga viskositas relatif. Ya, relatif. Jadi di sini hubungan viskositas larutan terhadap viskositas larutan standar. Ya, atau etanol. Ya, eta O atau 0 ya. Jadi kalau sudah ada kata-kata relatif, ini sesuatu itu dibandingkan dengan standar. Ya, jadi kalau dia viskositas relatif, berarti viskositas satu larutan dibandingkan dengan viskositas larutan standar. Ya. Kemudian viskositas spesifik ini kebalikan dari viskositas relatif atau viskositas relatif pangkat minus 1. Contoh, ya, viskositas aseton pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,323 centipoise. Densitasnya 0,788 gram per centimeter kubik. Berapakah viskositas kinematik dari aseton tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini digunakan air sebagai larutan standar dengan viskositas 0,89 centipoise. Jadi yang ditanya adalah berapa viskositas aseton, viskositas relatif aseton terhadap air ya pada suhu 25 derajat Celcius.
Jadi ini mau dihitung, bisa menghitungnya berdasarkan rumus-rumus yang tadi. Tunggu sebentar. Ini berapa? Coba kalian hitung. Ada saudara yang dapat berapa? Oke, hasilnya kita lihat. Jadi di sini untuk yang viskositas kinematik ya dibagi aja di sini viskositas dibagi dengan berat jenis viskositas aseton dibagi dengan berat jenis dari aseton. Ya. Jadi dapatnya 0,41 centistok. Ya, centistok. Kemudian untuk viskositas relatif di sini berarti viskositas aseton ya 0,323 centipoise dibagi dengan viskositas air ya larutan standar tadi. Dan dapat hasilnya 0,363. Dan ini tidak ada satuan ya, karena kan centipoise dibagi dengan centipoise, dicoret habis. Jadi ini untuk hasilnya. Jadi nanti kemungkinan besar untuk soal ada hitungan. Ya, jadi kalau ini dibalik-balik ya harus dikuasai rumusnya dapat menghitung atau menjawab pertanyaan. Dan ini ada beberapa viskositas absolut dari beberapa cairan yang biasa digunakan. Seperti minyak jarak, itu viskositasnya 1000 centipoise. Etil alkohol itu 100 centipoise. Lalu kita masuk ke alirannya ya, reogramnya. Untuk reogram aliran Newton atau grafiknya, jadi dalam reogram aliran biologi ya, itu sumbu X-nya adalah sharing stress-nya atau F. Sedangkan sumbu Y-nya adalah rate of share atau G. Ya. Jadi ini adalah gambaran reogram untuk aliran Newton. Jadi dia berupa garis linier. Jadi kalau di sini agak berbeda ya lambangnya. Ada yang membuat ini sebagai sharing stress. Dan di sini arti garis linier ini berarti besarnya rate of share ini sebanding dengan sharing stress. Ya, jadi semakin meningkat rate of share maka sharing stress-nya juga meningkat. Dan contohnya adalah pelarut murni atau larutan sejati yang memiliki aliran Newton. Ya, seperti air, bahan pelarut organik, parafin cair, semburan lemak, dan lemburan vaselin. Selanjutnya untuk sistem non-Newton. Non-Newton ini, aliran non-Newton adalah kebalikan dari aliran Newton, di mana aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi tekanan sehingga bisa mengalir. Ya, jadi di sini ada pengaruh kecepatan dan energi yang diberikan. Bila tidak diberi tekanan, maka sediaan ini tidak akan, sediaan ini membutuhkan bantuan. Ya, apakah itu dengan pengocokan atau dengan pengadukan ya, untuk membuat dia menjadi mengalir. Karena adanya tekanan atau energi
maka viskositas dari sediaan ini akan berubah. Dan sistem non-Newton ini dibagi dalam beberapa aliran. Jadi ada yang tidak dipengaruhi oleh waktu, ada yang dipengaruhi oleh waktu. Untuk yang tidak dipengaruhi oleh waktu yaitu plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Sedangkan yang dipengaruhi oleh waktu yaitu tiksotropik dan anti-tiksotropik. Ya. Dan farmasis ini banyak berhadapan dengan cairan non-Newton, seperti larutan koloid, emulsi, suspensi cair, krim, salep, dan lain-lain. Kita masuk ke aliran non-Newton yang pertama, yaitu aliran plastis. Jadi di sini kurva aliran plastis tidak melalui titik 0 ke sharing stress, berarti sharing stress di sumbu X ya. Memotong sumbu sharing stress atau akan memotong jika bagian lurus dari kurva diekstrapolasikan ke sumbu sharing stress tersebut. Pada suatu titik yang dikenal sebagai harga yield atau yield value. Dan cairan plastis tidak akan mengalir sampai sharing stress dicapai sebesar yield value tersebut. Jadi ini reogram untuk aliran plastik ya. Jadi dia tidak dimulai dari titik 0,0 dan tidak apa tadi. Dan di sini ada yield value ya atau F kecil. Jadi aliran plastik ini tidak akan mengalir sampai mencapai harga yield ini. Jadi kalau sudah tercapai yield value ini baru cairannya atau sediaannya mengalir. Dan di sini contohnya adalah suspensi ya. Suspensi dengan, jadi partikel-partikel pada suspensi ini terikat dengan ikatan van der Waals. Jadi pada saat diamnya dia seperti ini, dan setelah diberi tekanan ya, maka dan mencapai yield value, maka ikatan van der Waals-nya pecah. Baru terjadi aliran ya, viskositas itu F per G, tapi karena ada yield value maka sharing stress ini dikurangi dengan yield value. Jadi F besar kurang F kecil dibagi dengan rate of share. Dan di sini contohnya suatu bahan plastis memiliki yield value 5.200 dan cm kuadrat. Dan pada sharing stress di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linier dengan meningkatnya G ya, atau rate of share. Jika rate of share nilainya 150 per detik pada saat sharing stress-nya F 8.000 dan cm kuadrat, berapakah harga atau nilai dari viskositas plastis dari sampel tersebut? Ini boleh dihitung, sangat mudah ya menghitungnya. Izin Bu, 18,67 ya Bu? Ya, 18,67 ya. Jadi tinggal masukkan nilai F-nya 8.000 dikurang dengan 5.200 dibagi dengan 150 ya. Sehingga dengan satuan voice. Kemudian aliran non-Newton yang kedua yaitu aliran pseudoplastis, ditunjukkan oleh beberapa bahan farmasi seperti gom alam dan sintetis, seperti dispersi cair dari teragakan, natrium alginat metil selulosa, dan natrium karboksi metil selulosa. Jadi apabila suatu sediaan itu mengandung bahan-bahan ini, ya seperti teragakan, natrium alginat, metil selulosa atau natrium CMC, ini biasanya memiliki sifat rheologi yaitu alirannya pseudoplastis. Biasanya, tapi memang harus perlu diuji terlebih dahulu ya untuk menentukannya. Lalu aliran pseudoplastis ini diperlihatkan oleh
polimer. Jadi dia grafiknya seperti ini, ya sama-sama melengkung, tapi dia dimulai dari titik 0,0. Tadi dikatakan kan dia berupa polimer-polimer ya penyusunnya ini. Dan polimer itu kan satu senyawa yang berantai panjang. Ya, jadi digambarkan seperti ini, ya, seperti benang-benang panjang, ya. Dan ini dia dikatakan di sini tipe ini ditunjukkan oleh polimer alginat metil selulosa natrium CMC. Jadi dengan meningkatnya sharing stress, molekul-molekul yang secara normalnya tidak beraturan mulai menyusun sumbu yang panjang dalam arah aliran. Jadi pada saat diam, ya sebelum diberi tekanan pada sediaan ini, dia molekul-molekulnya dalam keadaan tidak beraturan. Setelah diberi tekanan atau sharing stress, maka dia mulai mengatur dirinya untuk berada dalam sumbu yang panjang dalam arah aliran. Itu juga di sini ya, pseudoplastic liquid. Ini yang cairan pada saat diam, ya, liquid at rest. Ini dengan berbagai bentuk, ya. Jadi di sini tidak beraturan, pada saat diamnya dia tidak beraturan, dan ada juga yang mengalami agregat-agregat, ya. Lalu pada saat mengalir dia mulai tersusun. Dan yang teragregasi tadi berupa agregat-agregat tadi ini harus pecah dulu agregatnya, ya, atau mengalami disagregasi baru bisa terjadi aliran. Jadi sistem pseudoplastis disebut sebagai sistem geser-encer atau share thinning system. Ya. Jadi nanti di sini ada dua, ada share thinning system dan ada share thickening system. Ya, kalau untuk memudahkannya, kalau thin berarti tipis, ya, tipis berarti encer. Sedangkan thick tebal berarti dia kental. Jadi artinya di sini share thinning system ini semakin kita berikan tekanan atau semakin tinggi sharing stress yang diberikan, maka viskositasnya menjadi semakin rendah. Jadi dia semakin lebih encer, ya, sediaannya. Yang termasuk di sini adalah pseudoplastis dan plastis tadi, ya. Yang termasuk share thinning system adalah aliran, plastis, dan pseudoplastis. Jadi semakin kita berikan tekanan, maka viskositas menurun. Contohnya, ya, kecap atau saus tomat. Jadi kalau sebelum dikocok, ini saus tomat ini akan sulit untuk dituang dari wadahnya atau dari botolnya. Tapi setelah dikocok, dia akan menjadi lebih mudah. Ya, dengan pengocokan dia menjadi lebih encer, sehingga lebih mudah untuk menyebabkan kekentalan menjadi berkurang. Dan kandungan natrium CMC sebagai suspending agent pada saus itu karena adanya pengocokan, struktur polimernya semakin beraturan, ya, sehingga dia semakin encer. Kemudian yang ketiga, aliran dilatan. Ini merupakan kebalikan dari aliran pseudoplastis. Dan dilatan ini termasuk dalam share thickening system. Jadi semakin diberikan tekanan, dia semakin mengental. Ya. Jadi aliran dilatan ini dimiliki oleh suspensi yang konsentrasi partikel tersuspensinya itu tinggi, lebih dari 50%. Ya, contohnya di sini partikel dari suspensi plastik. Ya. Dan viskositas akan meningkat dengan bertambahnya rate of share. Dan dalam pengeluaran dari wadahnya membutuhkan tekanan yang kuat, karena dia kental, ya, lebih kental.
ini grafiknya ya juga melengkung, tapi melengkungnya seperti ini. Ini penjelasannya. Pada keadaan diam, partikel-partikel penyusun tadi ya dalam suspensi tadi ini tersusun rapat dengan ruang antar partikel yang kecil, dan pada saat pengocokan yang meningkat, bulk dari sistem itu akan mengembang atau memuai, dan hal ini menyebabkan ruang kosong akan bertambah, menyebabkan hambatan angkat, jadi meningkatkan viskositas ya. Karena partikel-partikel tersebut tidak dibasahi oleh pembawa, akhirnya suspensi menjadi pasta yang kaku. Contohnya pada bedak kalamin, ya, kalamin contoh sediaan di pasaran adalah seperti apa? Kaladin ya, bedak kaladin cair itu. Jadi pada saat di dalam botol yang didiamkan, konsistensinya encer. Lalu diberikan pengocokan, maka partikelnya akan menyebar sehingga menambah kekentalan dari roadshow. Begitu juga misalnya dengan pati ya, pati seperti pati jagung itu di dalam medium air ya, kalau kita aduk ya, maka dia akan semakin mengental si pati tadi karena dia juga dapat menyerap air ya. Jadi dia di sini mengembang, kemudian sehingga menyebabkan kekentalannya semakin meningkat. Dan aliran dilatan ini diaplikasikan pada sediaan bentuk salep dan pasta. Sediaan salep dan pasta membutuhkan tekanan yang lebih besar untuk dikeluarkan isinya dari wadah. Ya, jadi dia membutuhkan tekanan yang lebih tinggi atau lebih besar. Lalu aliran isotropi jadi isotropi ini adalah satu pemulihan yang isoterm dan lambat pada pendiaman suatu bahan yang kehilangan konsistensinya karena sharing. Jadi sharing system. Pseudoplastis ya, Bu. Yang mana? Pseudoplastis, Bu. Ya, aliran pseudoplastis dan plastis ya. Jadi ini ya, aliran pseudoplastis dan plastis. Jadi dia dikatakan pemulihan ya. Jadi dia akan kembali ke bentuk, akan turun lagi nih grafiknya untuk kembali ke semula, ke bentuk semula. Tapi memerlukan waktu, ya tidak terjadi secara spontan, tapi memerlukan waktu, ya. Dan juga isoterm berarti apa isoterm apa? Kalian cari nanti. Jadi pada keadaan diam, ya struktur ini mengakibatkan satu derajat kekakuan pada sistem tersebut menyerupai suatu gel. Jadi kalian bayangkan ya satu sediaan gel. Bisa ya bayangkan satu sediaan gel pada keadaan diam, belum diapa-apain ini sediaannya. Dia bentuknya seperti gel. Ketika diberikan tekanan, maka aliran akan terjadi. Maka struktur partikel-partikel tadi, yang penyusunnya tadi itu akan pecah dan menyebabkan partikel menjadi lurus dan bahan akan mengalami transformasi dari bentuk gel ke sol. Jadi dia dan di sini menunjukkan shortening ya dengan pemberian tekanan menjadi lebih encer. Jadi perubahannya dari gel ke sol menjadi lebih cair ya. Lalu share-nya ditiadakan ya, tekanannya dihilangkan. Setelah kita kocok, kita diamkan lagi,
maka struktur tersebut mulai terbentuk kembali. Artinya dia kembali lagi menjadi bentuk gel. Nah, jadi gel menjadi sol dengan peniadaan share, maka dia menjadi lagi bentuk gel. Dan proses ini tidak timbul dengan segera, tapi secara bertahap. Tadi ya. Dan bahan-bahan iksotropik saat ini lebih banyak digunakan untuk memberikan kestabilan suspensi. Jadi kalau dia bentuk gel, ini stabilitasnya lebih baik daripada bentuk suspensi biasa. Jadi ketika diberikan share, suspensi akan menjadi sol, sehingga mudah untuk dituang. Ya, karena dia sudah menjadi lebih cair, dia menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan dari wadahnya. Mudah untuk mengukur dosis dari pemberian sediaan. Jadi bahan tiksotropik mengatasi masalah stabilitas dan porability, ya, kemampuan sediaan untuk dituang. Contohnya adalah gel selulosa, gel bentonit, dan gel aerosil. Dan contoh sediaannya juga, ini ada prokain penisilin G, ya, suspensi parenteral dengan konsentrasi 40-70% berat per volume di dalam air. Suspensi ini digunakan secara intramuskular, ya. Dia sebagai depot terapi. Ya, jadi ada nanti di otot dia menjadi depot, ya. Jadi pada saat melalui jarum suntik strukturnya pecah. Pada saat kita menyuntikkan dia menjadi lebih cair. Lalu setelah masuk ke dalam jaringan, ini jaringan otot ya, karena penggunaannya secara intramuskular. Maka strukturnya kembali terbentuk, artinya dia menjadi seperti semula bentuknya. Dan di sini menyebabkan terbentuknya depot pada tempat injeksi di otot. Dan pelepasan obatnya ini terjadi dengan sedikit demi sedikit. Jadi pelepasannya perlahan, sehingga obat selalu tersedia di dalam tubuh dalam waktu yang relatif lama. Jadi ini termasuk sediaan sustained release ya, kalau yang seperti ini. Lalu aliran anti-tiksotropik, ini merupakan kebalikan dari aliran tiksotropik. Kalau tiksotropik tadi gel menjadi sol menjadi gel, kalau anti-tiksotropik sol menjadi gel menjadi sol. Ya, contohnya magma magnesia. Jadi sediaannya di sini mengandung zat padat dalam jumlah sedikit. Nanti untuk istilah terdeflokulasi dan flockulasi pada materi yang akan datang 2 minggu lagi ya, tentang suspensi ya. Jadi bila dikocok struktur sol ini akan menjadi gel. Jadi dia malah kita berikan tekanan, dia akan menjadi lebih kental. Jadi dia menjadi gel, kekentalannya bertambah ya, atau meningkat. Namun bila didiamkan, maka akan kembali lagi menjadi sol. Jadi seperti ini ya untuk anti-tiksotropik. Mungkin bahan untuk hari ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah dapat dipahami yang Ibu sampaikan?
Atau sudah paham? Gimana? Paham apa enggak? Bu, izin bertanya, yang tadi nano emulgel sama emulgel itu kalau nggak salah kan yang di bawah yang 11 sama 12 itu dia lebih tinggi yang nano emulgel. Itu kenapa tadi ya, Bu? Soalnya tadi di Bentar, tolong. Tentukan aja. Ini tadi ya. Bawah untuk yang nano emulgel dia semakin meningkat viskositasnya. Sedangkan emulgel semakin menurun. Ya kan? Jadi penjelasan di sini di slide berikutnya ya. Semangat nggak Ibu bacakan juga tadi. Karena ini terkait dengan stabilitas. Jadi berdasarkan hasil uji viskositas merupakan tipe N/A, sehingga partikel yang terdispersi mengalami koalesensi, menyebabkan peningkatan viskositas sediaan yang berumur 2 atau 3 bulan. Jadi kalau terjadi koalesensi, berarti kan beberapa minyak-minyak yang terdapat di situ dia bergabung besar. Ya, jadi terjadilah peningkatan viskositas. Kaitkan juga tadi dengan ukuran partikel kan, ukuran partikel semakin besar, viskositas semakin meningkat. Sedangkan untuk yang emulgel selama penyimpanan 12 minggu ini mengalami penurunan karena hal ini berkaitan dengan pemisahan fase. Jadi dia tadi tidak stabil ya, terjadi pemisahan. Jika fase terdispersi kurang rapat dibandingkan dengan fase kontinu menyebabkan terjadinya creaming ke atas. Jadi di sini terjadi ketidakstabilan emulsi yaitu creaming. Jadi bagian minyaknya itu naik ke atas karena sudah terjadi pemisahan. Ya, pemisahan tetesan yang lebih besar dengan penggabungan dari tetesan yang lebih kecil. Jadi ini penjelasannya. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Untuk yang nano emulgel tadi kan memang terjadi juga koalesensi ya. Ukuran menyebabkan ukuran partikel-partikel minyaknya tadi itu juga semakin besar, tidak sebesar pada si emulgel. Karena dia kan ini ukuran nano. Ukurannya masih nano juga. Cuma dia lebih besar. Misalnya dari 100 nanometer hanya menjadi 300 atau 500 nanometer. Ya, dibandingkan dengan si emulgel yang sudah ukuran mikro. Jadi makanya dia di sini masih lebih stabil, tidak terjadi pemisahan dibanding dengan yang emulgel. Oke, ada lagi? Teringatnya kita kuliah kan sampai kapan? Libur sebelum Lebaran kapan? Kuliah sebelum Lebaran.
Cuma 3 kali ya sebelum Lebaran ini ya. Ada bisa ini enggak 1 kali kita ini kan untuk kuliah di hari Kamis tanggal 20 Mei kan tanggal 6 masih kuliah ya, hari 6 Mei masih kuliah, Lebaran tanggal berapa? 13 ya? 12 atau 13? 13 kayaknya. Nah, tanggal 12 udah cuti bersama. Jadi kan Kamis 6 Mei masih kuliah, itu yang pertemuan ketiga, ya kan? Kemudian tanggal 20-nya kemungkinan ada masuk gitu kan? Maksud Ibu di saat puasa ini, di bulan puasa ini. Jadi kalian kalau masih mau libur masih bisa lebih panjang. Mungkin nanti Firman bisa dikoordinasikan ke kawannya kalau memang ada waktu kosong bisa kita masuk untuk jadi 4 kali pertemuan sebelum Lebaran. Ya. Nanti setelah Lebaran, minggu pertama setelah Lebaran itu bisa kosong. Baru nanti minggu selanjutnya itu udah dosen yang lain yang masuk. Jadi Baik, untuk Bu. Ibu 4 kali pertemuan. Bari kalau ada waktu bisa digunakan. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami Mbak Neni.